Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menolak proposal investasi dari Apple senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,59 triliun rupiah dengan kurs 15.931,62 rupiah. Proposal investasi untuk periode 2024 hingga 2026 itu dinilai Kemenperin belum memenuhi aspek berkeadilan. Pemerintah berharap jumlah investasi Apple selanjutnya bisa lebih besar dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Dengan ditolaknya investasi ini, iPhone 16 series masih terlarang diperjualbelikan di Indonesia secara resmi. Alasan penolakan: Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita merinci 4 aspek berkeadilan yang dinilai belum dipenuhi Apple lewat tawaran investasi terbarunya. Aspek ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menolak tawaran investasi Apple. Pertama, janji investasi 100 juta dolar Amerika Serikat dinilai belum adil berdasarkan perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia. Kemenperin tidak merinci perbandingan nilai investasi Apple di negara lain. Namun, seperti yang dilaporkan sebelumnya, Apple disebut sudah menggelontorkan sekitar 400 triliun dong Vietnam atau setara sekitar 255 triliun rupiah di negeri naga biru tersebut. Jadi, jika dibandingkan dengan Vietnam, tawaran investasi 1,59 triliun rupiah dari Apple di Indonesia itu sangat kecil. Kemenperin menganjurkan Apple lebih baik untuk segera mendirikan fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia agar tidak perlu mengajukan proposal skema investasi setiap 3 tahun. Kedua, nilai investasi 100 juta dolar dari Apple dinilai belum adil. Jika menilik investasi merek-merek HKT lain di Indonesia, Kemenperin menyebut Apple belum melakukan investasi dalam bentuk fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia. Ini membuat Apple memilih jalur investasi untuk mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebagai syarat pemasaran produk Apple di tanah air. Salah satunya dengan mengadakan program Apple Developer Academy untuk mengembangkan talenta developer di tanah air. Pilihan Apple itu berbeda dengan beberapa pemain utama seperti Samsung hingga Oppo. Mereka memilih membangun pabrik sendiri di tanah air. Samsung dan Oppo juga membangun toko retail resmi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara Apple belum memiliki pabrik atau toko resmi di Indonesia, setidaknya hingga saat ini. iPhone yang selama ini beredar di tanah air merupakan produk impor. Ketiga, Kemenperin menilai tawaran investasi Apple juga belum memberikan nilai tambah serta penerimaan negara. Keempat atau yang terakhir, investasi Apple juga dinilai belum adil dalam hal penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Meski tak diungkap, Kemenperin menyebut pihaknya sudah melakukan perhitungan angka yang dinilai berkeadilan bagi Apple dan Indonesia. Hal ini mengingat keuntungan yang didapat dari penjualan produk perusahaan yang bermarkas di Cupertino, California, Amerika Serikat tersebut cukup besar di pasar domestik. Menurut Kemenperin, nilai pendapatan penjualan Apple di Indonesia diperkirakan 30 triliun rupiah.
Angka ini masih jauh dari nilai investasi yang direncanakan untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional dan pembangunan ekosistem teknologi digital di Indonesia. Kemenperin panggil Apple untuk negosiasi selanjutnya. Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE akan memanggil pihak Apple untuk membahas proposal investasi baru periode 2024 hingga 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah Republik Indonesia membuka ruang negosiasi untuk PT Apple Indonesia soal investasi di tanah air untuk memuluskan kehadiran iPhone 16 series dan produk lainnya. Yang pertama adalah pelunasan komitmen Apple untuk tahun 2023 yang masih ada kekurangan kurang lebih 10 juta dolar Amerika Serikat. Kedua, soal proposal untuk Apple tahun 2024 hingga 2026. Tak ada investasi, tak ada TKDN. Selain soal investasi baru, pemerintah Republik Indonesia juga menagih pelunasan komitmen investasi Apple periode 2020 hingga 2023. Apple disebut punya janji investasi dengan nominal awalnya mencapai 108 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,7 triliun rupiah untuk periode 2020 hingga 2023. Realisasi investasi Apple di Indonesia disebut baru mencapai 1,4 triliunan rupiah. Artinya, Apple masih memiliki utang investasi sekitar 271 miliar rupiah. Sebelumnya, juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyebut bahwa angka 271 miliar rupiah itu bukanlah angka yang besar untuk perusahaan raksasa sekelas Apple. Hal tersebut mengingat Apple merupakan perusahaan paling bernilai nomor 2 di dunia. Adapun nilai kapitalisasi mencapai 3.474 triliun atau lebih dari 555.346,4 triliun rupiah. Pada laporan kuartal 4 2024, Apple juga melaporkan pendapatan sebesar 94,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.511,9 triliun rupiah dan laba bersih kuartalan sebesar 14,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 234,1 triliun rupiah. Jadi, selama Apple belum menuntaskan utang investasi sekitar 271 miliar rupiah dan belum mencapai kesepakatan soal investasi 2024 hingga 2026, secara teori iPhone 16 tidak akan mendapatkan sertifikasi TKDN. Artinya, status iPhone 16 series masih ilegal untuk diperjualbelikan di dalam negeri.